Profesor Dr. Haji Wadul Walidin AKMA. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa al-insana wa 'allama al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi afdalil adyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wal irfan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairal liqa, khairal amal wa khairal najat, wa khairal hayat wa khairal mamat, ya Rahman ya Mannan, amin. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Mujaddidi dan Salullah STHI, pimpinan saya Pak Imam Syafiuddin, Sekretaris Pak Ustaz Sekalian, kemudian Kadis Syariat Islam Bapak Raja Semarwan, jadi yang berbahagia secara undangan kami yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hari yang lebih sejuk diri kita semua, indah dan enak serta nyaman. Kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa bertemu, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi di tempat yang indah dan mulia ini, di masjid, komplek, ya. Salawat kirim salam marilah kita iringkan dari junjungan Allah Nabi Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, para ulama, mukaddimin dan ulama akhirin dan seterusnya. Pertama-tama saya menyampaikan bangga dan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada pimpinan yayasan dan juga pimpinan daya, di mana atas kesibukan dan atas kegiatan yang biasa banyak di daya telah dapat menerima kami, bersilaturahmi, memperkenalkan UIN dan mempersiapkan menerima para anggota pecinta dari Dayak dan Mujaddidi di Sabang. Insyaallah, sama yang sudah jelas terakhir, saya sering katakan begini, bahwa pendidikan itu disebut dengan unik, unique sector. Kemudian disebut juga dengan challenging sector, sektor yang menantang. Kemudian disebut juga dengan novel sector, sektor yang mulia. Disebut dengan unik karena spektrumnya luas, karena bidangnya banyak, dimensinya banyak, kemudian komponennya banyak, elemennya banyak. Disebut tertata karena masa depan generasi. Kita berada di sebuah ranah kehidupan menyangkut dengan masa depan generasi muda. Kemudian disebut juga dengan mulia karena pendidikan ini inti peradaban, the heart of civilization. Inti peradaban ada di pendidikan. Oleh karena itu ada banyak faktor. Pertama-tama tadi disebutkan bahwa faktor santri, faktor subjek didik. Kalian semuanya ini adalah para subjek didik, para santri. Kalau begitu seluruh perhatian kami ini adalah kepada santri, pada subjek didik, pada murid, pada siswa, pada mahasiswa. Beda mahasiswa dengan siswa cuma dikit, tapi sesungguhnya mereka adalah siswa. Sama seperti kami ini, beda guru dengan dosen. Kecil tegan. Ya guru, Ustaz. Ini kamu dosen. Nama satu siswa, satu sen. Nah, betul ayo. Katanya mana? Benar. Nama satu siswa, satu sen. Anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, pertama, faktor utama adalah
subjek belajar. May yata'allam, siapa yang belajar? Wa maza yata'allam, apa yang dipelajari? Wa kaifa yata'allam, bagaimana belajar? Kemudian yang paling penting, kaifa yu'allimhu, bagaimana mengajarkan. Hidayah kita sering diajarkan bahwa metode lebih penting dari materi, betul enggak? At-tariqah ahammu minal manhaj. Metode adalah salah satu aspek penting. Tetapi kata yang lain, kalau ahli kurikulum, al-manhaj ahammu minal tariqah. Kurikulum yang penting katanya. Kata orang ahli profesionalisme guru, al-mudarris ahammu minal tariqah. Guru lebih penting dari metode. Metodenya bagus, tapi guru yang tidak kamu menggunakan. Inilah salah satu aspek yang sangat penting juga guru. Guru tidak pernah jadi mantan guru. Kalau ketemu guru saya, walaupun udah lama, guru saya tidak ada mantan. Sama dengan kecil, kecil Lotang, kecil Bakar, kecil Mae, kecil Usman, kecil Man. Karena pernah jadi mantan kecil, walaupun yang kau lihat, waktu itu Jumat dan kecil Usman atau kecil Man, luar biasa. Ingat tadi, dengar. Maaf ya, tidak bisa baca ya, kita terjemahkan. Bisa semua kan? Apa? Kalau nggak bisa, didengar aja. Banyak manfaatnya apa makna? Ya. Maka dikatakan oleh kawan yang ahli tentang guru, guru lebih penting. Tapi kata saya, waqultu, kata saya, ruhul mudarris aham min tariqah. Jiwa lebih penting, keikhlasan guru lebih penting daripada metode. Ruhul mudarris aham min al-madah. Keikhlasan guru juga lebih penting dari materi. Ruhul mudarris khairum minal bi'ah. Jiwa guru juga lebih penting dari lingkungan. Ruhul mudarris khairum minal atau ahammu minal manhaj. Jiwa guru juga lebih penting dari itu semua, masuk kurikulum. Kalau begitu luar biasa pada guru Anda. Ad-Darruji dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Kita semua sudah baca kan? Siapa pengarang Ta'lim Ta'lim? Imam Azhar. Nanti ditanya kuis ingat nih. Yang nggak dengar nggak dapat hadiah. Saya bawa hadiah nih. Saya tanya nih. Ceramah saya ini, presentasi saya ini, ya, yang teknis kata awak saya presentasi ini, kita motivasi ini. Apa kata Darruji dalam kitabnya Ta'lim Ta'lim? Apa kata beliau? Akhi, lan tanala al-ilm illa hati kita. Sebelum di kuis sudah dapat hadiah. Pertama apa? Zakat, cerdasan. Luar biasa Anda kita luar biasa. Hanya terima mandu Mbak Wi. Nanti turun kalimat kalau perlu semua lulusan Al-Mujahid ini kami terima penuh di UIN Aradiri. Ya? Dulu kita tes, sudah lulus. Apalagi kita. Satu, zakatun. Apa itu zakatun? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, belajar cerdas, belajar ikhlas, belajar keras. Itu maka disebut oleh Darruji zakatun. Alhamdulillah di UIN Aradiri ada 9 fakultas, 1 program pasca sarjana.
Pertama, fakultas syariah. Silakan nanti masuk fakultas syariah, ada prodi macam-macam sampai hukum ekonomi syariah. Itu menjadi prodi terbesar terhebat di Indonesia. Paling banyak peminatnya 5 tahun terus sudah juara dia. Namanya hukum ekonomi syariah. Teknisnya bisa diatur. Bisa dijelaskan ini. Prodi-prodi yang lebih banyak lagi. Perbandingan mazhab. Ada juga hukum keluarga HKI dan seterusnya. Pidana Islam dan seterusnya. Nanti dijelaskan detailnya ya. Tarbiyah dan keguruan. Itu tadi fakultas syariah dan hukum. Tarbiyah dan keguruan. Ada banyak prodinya, 13 prodi. Ini dijelaskan. PAI, bahasa Inggris, bahasa Arab, teknologi elektro, teknik elektro, teknologi informasi banyak. Ada fakultas Usuluddin dan filsafat, mau di bidang-bidang keilmuan seperti misalnya katakanlah filsafat, kemudian studi agama, ilmu Al-Quran juga ada di sana. Fakultas Adab dan Humaniora, ada perpustakaan, ada sastra dan bahasa Arab, ada banyak perpustakaan dan sebagainya, ada banyak di sana. Kemudian ada fakultas dakwah dan komunikasi, ada ilmu komunikasi, publisistik, ahli dakwah macam ada di sana. Bimbingan masyarakat. Kemudian ada fakultas Saintek, ada menjadi arsitek, silakan nanti. Ada menjadi teknokrat, silakan. Ada teknik lingkungan macam-macam, fisika, biologi. Kemudian ada fakultas fisik, ilmu sosial dan ilmu pemerintahan. Ada ilmu administrasi negara, ada ilmu pemerintahan. Silakan masuk nanti. Ada fakultas psikologi, nah itu. Nanti silakan masuk. Potensi sudah ada tadi, kecerdasan. Tinggal masuk, tinggal ini insya Allah. Semua jadi sarjana. Bukan hanya S1, bukan hanya S2, bukan hanya S3. Profesor. Tapi jangan S6. Apa S6? Sana susah, sini susah, santai sajalah. Jangan masuk S6 apalagi SLE. Jangan. Dah. Ada fakultas FEB, ekonomi bisnis. 9 fakultas. Ya, saya udah jelaskan. Nanti detailnya dijelaskan ke kapan. Silakan masuk. Sekarang ini 62.000 setiap tahun masuk UIN. Kami terima hanya 3.500, 4.000. Tapi di sini semua nanti. Insyaallah. Ya, gini. Pertama zakat. Yang kedua irsun, penuh minat dalam ilmu. Penuh minat. Jangan terpengaruh dengan kotak segi empat. Apa tempat ini? Laptop. Ya, bangun tidur langsung ini dulu. Kan dulu salat. Ini dulu. Ada masuk SMS dari kawan, ada masuk WA dari kawan, atau ada yang lain-lain. Jangan. Dunia maya, hati-hati menggunakan dia. Gak usah terlalu dipikirin. Gak ada HP, tapi pikirkan tadi al-madah materi belajar kita. Ya, irsul, penuh minat tidak belajar. Jangan malas. Sebenarnya kita di Aceh ini punya konsep yang diberi nama dengan filsafat 5 jari. Apa filsafat 5 jari? Pertama, di simbolnya ini disebut dengan al-amanatu. Kalau mau sukses di kuliah, mau sukses di daya, mau sukses di masyarakat, jadi pemimpin atau apa, yang pertama al-amanatu. Al-amanatu seakan kata dengan al-imanu, bentukan kata cuma alif bin nun. Kalau gitu seorang yang beriman dengan benar dia akan amanah. Seorang yang amanah pasti dia jujur. As-sidqu, seorang yang jujur dia pasti al-ikhlasu tadi. Pasti ikhlas. Setiap orang yang ikhlas pasti dedikatif di mana-mana. Senang di ruang kelas dengan temannya, disenangi oleh gurunya, disenangi oleh masyarakatnya, karena dia dedikatif. Al-imanu, al-amanatu, as-sidqu, al-ikhlasu, dedikatif. Yang kedua disebut jebeh bahasa Aceh. Itu jebeh juga bil ma'ruf, dengan cara yang benar. Haqqun min rabbik, ada dari Allah. Wala takunanna minal munkarin. Kita mengatakan yang benar walaupun pahit. Qulil haqq walau
tapi dalam batas-batas yang non-destruktif, tapi dalam batas-batas yang mau'izah hasanah. Sudah. Kedua coba saya lihat. Yang pertama besar, yang kedua lurus. Ini juga kita pakai dalam salat asyhadu la ilaha illallah. Coba berani, inovatif biasa. Inovatif, kreatif biasa orang coba. Berani, brave. Kemudian syaja'ah, yang ketiga disebut al-intibat, disiplin. Ad-dabtu, ini juga dipakai oleh para perawi hadis. Hadis yang bisa diterima kalau perawinya dhabit. Ad-dabtu. Kalau begitu, disiplin harus lebih tinggi dari rata-rata. Coba lihat, jari tengah lebih tinggi dari yang lain. Tandanya, kalau mau sukses disiplin masuklah ruangan ini. Nanti saya tanya, ada kuis. Jadi saya juga pertanyaan, sama yang sedang jalan-jalan dan lihat, saya juga pertanyaan, Pak jawab. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Yang ketiga, intibar. Yang keempat, an-nasyar, rajin. Itu tadi, wa hirsun, wa ijtihadun. Wah, kita dalam belajar harus rajin. Rajin dan dua macam. Kata cek, gige. Yang gige malam kata pikir dengan PR itu. Bertugas dengan. Punya gige, punya jemur. Nah, jemur, nah rajin, nah gige. Punya jemur, yang treadlo belum baru. Nonton main bak laptop. Pada itu kepala kantor baru. Ya, kerja. Nonton hendak bak laptop, game. Maka alamatul papa salah satu. Maaf, ini nggak ada dalam kitab, nggak ada dalam kamus. Alamat papa 3 perkara. Al-awwalu karu kain. Pertama karu kain. Dengan ceramah dengan karu dengan karu yang alamatul papa. Kali. Ini anak karu pada ini. Baca ceramah pada ini anak. Paling tidak aja pun karena nak peleta. Biar kata dengar lo. Al-awwalu karu kain. Kain karu. Asaliyatu karijahan. Ada PR yang mau dibuat. Asalisatu asyik main game. Nah, ini anak mantu, hidrop je lah laruannya. Dia buka HP dengan main game. Wah, anak pada ini. Baik, kembali ke yang tadi. Hirsun, penuh minat. Nasyar, bahasa Arabnya. Yang terakhir disebut dengan al-wahyu. Apa itu al-wahyu? Toleransi, tasamu, ad-damir al-jamai. Kesadaran kolektif yang hebat. Jadi sahabat 5 jari, tidak ada yang lempar-lempar kertas. Ini masuk juga dengan karbu kain, ya, termasuk karya hantin juga. Ada yang lempar kertas kalian. Anak-anak saya tidak ada di tempat lain, bukan sini. Kembali ke yang tadi apa? Hirsun, wa ijtihadun. Apa lagi? Zumalin. Apa itu zumalin? Ada fasilitas, ada berkah, kita belajar. Ada fasilitas. Kemudian berikutnya adalah yang paling penting adalah zumalin, tulus zaman, ada alokasi waktu. Kita jaga supaya disiplin, kita belajar. Jangan sampai asik main game tadi itu. Kemudian yang terakhir disebut dengan wa irsyadu mustahsin. Luar biasa, ruh ta'allum anak kita kalau kita pakai yang 6 cara belajar tadi. Siapa yang katakan? Imam Asy-Syafi'i juga bilang begitu, tapi dikumpulkan dengan banyak Az-Zarnuji juga. Ibu Nubis KW dalam buku yang Tadhirul Akhlaq wa Tadhirul Akhlaq. Al-Ghazali juga dalam Ya Ayyuhal Walad, lam Ihya Ulumuddin disebutkan itu semua. Saya kira kalau anak-anak mengikuti ini, insya Allah kita sukses. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan adalah bahwa kita hidup ini termasuk di sini, ya, juga 1 sehat, 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Apa sehat? Pertama, kuasai bidang kita secara baik. Kedua, kuasai sumber-sumber keilmuan kita secara baik. Sehat yang ketiga adalah kuasai metodologi. Metodologi belajar, metodologi dalam berinteraksi, metodologi dalam membuat karya ilmiah,
Kemudian yang keempat adalah kuasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah saya bilang, kalau bisa dua bahasa minimal ke seluruh dunia kita bisa terbang. Dan saya bangga dengan alumni Universitas ini sudah bisa ke Turki, sudah bisa ke Timur Tengah, bisa ke Mesir, sudah lulus ke berbagai universitas hebat di dunia, luar biasa. Kenapa kita belajar bahasa di sini? Ada bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Rasul SAW, lughatul Rasul, lughatul Sahabah. Luar biasa bahasa Arab. Barang siapa belajar bahasa Arab pasti bisa dia. Bahasa-bahasa lainnya akan mudah. Percaya sama saya. Begitu mulianya bahasa Arab. Kenapa? Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan Al-Quran diturunkan kepada yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Maka disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, kalau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang baik. Itu enggak. Kalau begitu bahasa Arab jangan sampai. Ada kawan saya kalau sini semua bisa bahasa Arab. Katanya bahasa Arab itu masih bisa lancar. Kecuali satu yang sana di sini. Ada kawan saya pergi haji. Sampai di sana dicarilah apa? Turun tanya atai. Iya, madu apa? Hilang telek lagi. Kenapa tolong ya? Honda mulai Honda sih. Ya dia berjalan perjalanan kereta. Karena stasiun itu loh. Padahal masuk kereta, di sana kereta api. Di sini kita kereta dulu. Anu kereta, mata mulai dari mobil pribadi sampai ke truk, motor sih. Padahal ini motor Honda, ya kan? Beliau di Gontor, sana mau motor itu Honda. Kita di sini motor naik truk, mobil pribadi, sampai mobil pick up dengan motor. Kita boleh jak motor. Kok udah motor? Ada kawan saya menanya ayat di Arab, kalau bahasa Arab dicari dalam translate, ada cek Google, Google translate Indonesia Aqua, dijawab oleh Syekh Google Arabik Aqua. Kita yang benar, ada yang benar-benar ada wujud cek Google Arabik Indonesia ada wujud dan Aqua. Dengar begini, ya Syekh, wujud apa? Itu cahaya mafi apa? Mana apa? Mafi apa? Kalau ini ada tayang kata cara kenapa? Saya belum bahasa. Ada ini ada hadiah kan? Ini ada hadiah ya. Kemudian air, aqua. Hadihi ya Syekh, hadihi moya. Ada pak. Kita belajar sekarang di sini al-ma'u jamaknya al-miyahu. Ya betul nggak? Di sana nggak moya bahasa pasaran. Kalau saya pernah juga ke Al-Azhar di Mesir, saya mesti mencari lambang nggak ada. Kitir tidak, ya apa? Kitir tidak. Enak ya Syekh, masjid. Jin dibaca jamak. Kitir tidak, saya cari lambang sudah ada. Tidak rupanya kasirun jiddan. Bahasa pasaran. Ini menjadi kata ya. Ini jalan ini cuma apa? Tahu tuh. Kalau tahu kan bilang lah. Jadi kalau bilang tahu tuh tidak tahu artinya. Tak pikir. Tak pikir. Di Jakarta ada juga di dokter begitu. Jadi sudah kan dihimbau ya kalau sudah ada yang loh. Saya Mbah Google loh. Translate Indonesian Arabic. Berapa kam? Harga sama. Berapa? Kam sama. Ya lain. Iya lain. Kam.
usia. Ya, kalau kam ada bentuk berapa kam sama ya mati al maut. Apa? Kam sama al maut. Orang paham kam mati. Itu cekak. Ya akhi, al maut la yub'una. Idza jaluhum la yastaqiruna sa'ata wa yastaqirun. Saudaraku, mati tidak dijual di sini. Apabila tentang ada, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ya. Akhirnya dibilang begini, bahasa super internasional ini, bahasa isyarat ya. Satu riyad, jadilah satu riyad yang ajami. Nanti bilang orang ajam, tahu bahasa Arab kan? Sudah. Makanya harus bisa bahasa Arab. Ada kawan saya, ini banyak cerita nih, tapi jangan lama-lama. Saya juga ada acara lagi di mana. Ada kawan saya juga, ya mudir, Malaysia mudir. Ya Ustaz, madrasahuna la yamutu wa la yahya. Terjemahkan oleh dia, sekolah kami tidak bermutu karena tidak ada biaya. Kalau kayak punam tadi, tapi lagi aku terdengar dia ada layak untuk tidak mati. Walau ya tidak, tapi kami mawajib. Ya antara orang yang mati, layak untuk walau ya ini itu kira itu. Tapi karena dia ingin menunjukkan sesuatu bahwa sekolah kami madrasatuna la yamutu wa la yahya. Sekolah kami tidak bermutu karena tidak ada biaya. Tetapi percaya sama saya, kalau para ustaznya bermutu, kalau para muridnya tadi penuh hifz wa ijtihad wa irsyad ustaz dan luar biasa diikuti, insyaallah sekolah itu bermutu. Inilah yang terjadi di sini. Saya katakan ini siap untuk ada perguruan tinggi, sekolah tinggi di sini. Alhamdulillah, insyaallah kami dukung ada perguruan tinggi di pesantren ini. Karena saya juga orang daya, sudah punya daya lagi di Keto juga. Kalau begitu kita apa yang tidak saya siap untuk rekomendasi. Dan langsung panjang-panjang ya, dijawabkan detailnya oleh Bapak yang mau bertanya silakan. Saya ceritakan nanti dari jauh. Saya sebutkan itu. Maaf pertanyaan saya karena kecil kali itu Ustaz. Dan gagahan kita bisa berjalan. Al-Mujaddidi maju karena pendidikannya bermutu. Karena boleh. Al-Mujaddidi berkelas karena SDM-nya berkualitas. Al-Mujaddidi hebat karena pimpinannya mantap. Al-Mujaddidi melesat karena pembelajarannya hebat.